Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Jangan harap bisa meninggalkan kami. Fema mengambil tisu yang terletak di atas nakas. Tak tega rasanya melihat Ferdo tertidur dalam keadaan bercucuran keringat. Ia pun mengusap keringat nakal yang menggenangi wajah putranya itu. Mimpi apa aku? Tiba-tiba punya 2 putra tampan. Tidurlah nak, kamu mungkin sangat lelah setelah membongkar seluruh isi lemarimu. Baiklah Fema, ayo selesaikan kekacauan ini. Keesokan harinya. Kediaman kakek Mahendra. Juan dan keluarga kecilnya baru tiba pada sore hari. Mahendra meminta semua pekerjanya untuk mengangkat barang-barang kepindahan keluarga Juan Barata itu. Kakek, benarkah selama ini kakek tinggal di rumah seluas ini sendirian? Marsa bertanya dengan wajah kagumnya. Yang anak kecil itu dengar adalah kepindahan mereka ke rumah kakek yang bagaikan istana ini karena kasihan kakek tinggal sendirian. Iya sayang, dan sekarang kakek sangat bahagia karena anak dan cucu kakek akhirnya ikut tinggal di sini. Apalagi sekarang ada Marsa ini, kakek sangat senang, jawab Mahendra. Marsa sangat senang karena kakeknya ini sangat baik dan menerima dia dan mama sebagai bagian dari keluarga Barata. Anak-anak, kamar kalian bertiga ada di atas sudah dalam keadaan siap. Pelayan, antar cucuku ke kamar mereka. Perintah Mahendra. Kakek satu ini keren, bahkan masing-masing cucunya memiliki pelayan pribadi, termasuk Marsa. Orang tua itu benar-benar telah mempersiapkan segalanya. Fema merasa kagum pada mertuanya ini. Berapa banyak uang yang dia punya, pelayan di rumah ini berlalu lalang mengerjakan tugasnya masing-masing. Berapa uang yang harus dia keluarkan untuk membayar pekerja sebanyak ini? Aku mau melihat kamar Marsa dulu ya. Fema pamit kepada Juan dan ayah mertuanya. Iya ma, Juan mengangguk. Ma katamu, Juan, kamu memanggil istrimu dengan sebutan apa, ma? Tanya Mahendra, memicingkan mata, ingin mendengar jawaban Juan. Aku, bilang apa, pa, namanya Fema, jadi wajar aku menyebutnya ma. Berusaha terlihat polos. Cih, berkilah, sepertinya kalian berdua tidak akan bercerai dalam 4 bulan. Pa, pernikahan itu hanya bisa dipisahkan oleh maut. Siapa yang berani bercerai? Kami tidak akan cerai, nambah dosa saja. Menjawab enteng. Takut dosa atau kau memang takut kehilangan istrimu? Tapi, apapun itu, bagus jika kalian tidak bercerai. Terima kasih nak. Juan hanya mengangguk seraya tersenyum. Benar yang dikatakan orang tua ini. Juan tidak ingin kehilangan istrinya. Mandi dan bersiaplah dulu. Kita akan makan malam sebentar lagi. Juan pun mengiyakan lalu pamit ke kamar miliknya. Di kamar Marsa, kakak. Marsa sedikit heran karena 2 kakaknya ini yang mendatangi kamarnya. Pelayan, keluar dulu, kami berdua ingin bicara dengan Marsa. Baik tuan muda, pelayan pun keluar. Apa kata pelayan? Tuan muda, sejak kapan kakak berganti nama? Marsa membatin, merasa heran mendengar itu. Kedua remaja itu mendekati Marsa dan melipat kedua tangan di dada. Anak kecil kau sudah kelas berapa? Tanya Jerry, sebentar lagi akan naik kelas 3 kak. Jawab Marsa dengan bangga, berapa umurmu? Tanya Ferdo, sudah melewati 8 tahun kak.
Cih, rupanya kau sudah besar tapi masih ditemani saat tidur? Marsa menggaruk kepala bingung. Memangnya ada apa, Kak? Mulai sekarang jangan minta ditemani mama lagi. Kau bisa minta ditemani pelayanmu, kata Ferdo. Biarkan mama pindah di kamar papa mulai sekarang. Mengerti? Lanjut Jerry. Marsa seketika mengedipkan matanya beberapa kali. Pasalnya, dirinya tidak pernah meminta mama tinggal di kamarnya. Iya, Kak, ngerti. Marsa masih terlihat bingung. Pintu kamar Marsa terbuka dan masuklah Fema. Mama. Jer, Fer, tumben. Tante, kenapa ke kamar Marsa? Jawab Ferdo. Bukankah tante seharusnya tinggal di kamar yang sama dengan papa? Balas Jerry. What? Apa yang kudengar ini? Apa aku sedang diprank? Fema membatin. Ayo ikut, kita antar ke kamar papa di bawah. Ferdo melangkah dan menggandeng tangan mama tirinya itu, seolah memaksanya harus ikut. Fema yang masih bingung karena sedikit terkejut, hanya diam. Jerry mengikuti mereka dari belakang. Sebenarnya dirinya juga ingin memegang tangan Fema yang satunya, tapi dia tidak seberani Ferdo. Jangan harap tante bisa meninggalkan kami, batin remaja pendiam itu. Sementara Marsa, dia hanya menatap kepergian ketiga orang itu sambil bergumam. Ada apa dengan kakak? Kenapa tiba-tiba mengomeliku soal itu? Tak ada respon dari Juan sebab pria itu sedang mandi. Ferdo membuka pintu bersamaan dengan Juan yang keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang dada. Hanya ada handuk berwarna putih melingkar di perutnya. Fema melebarkan mata merasa sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Kalian bertiga, Juan menatap heran. Ada angin apa ketiga orang ini mendatanginya bersamaan? Benar waktu yang tidak tepat, batin Fema. Juan melihat ke arah tangan Ferdo yang masih menggenggam tangan Fema, menyadari akan hal itu. Ferdo melepaskan tangan mama tirinya itu dengan salah tingkah. Pa, kami berdua mengantar istri papa ke kamar ini. Mulai hari ini, biarkan tante tinggal dengan papa di kamar ini, kata Jerry. Juan melipat tangan di dadanya. Iya, memang benar. Siapa yang bilang dia tidak tinggal di kamar ini? Jawab Juan dalam hati. Jadi, begitukah? Kalian berdua tidak keberatan? Juan bertanya dengan wajah pura-pura polos. Tentu saja tidak, tante, tinggallah dengan papa mulai sekarang. Ayo kita keluar, Kak. Kedua remaja itu pun menghilang di balik pintu. Wah, sepertinya anak-anak itu juga ingin segera memiliki adik baru. Juan tersenyum menggoda ke arah istrinya. Stop, jangan menatapku begitu. Kenapa, Mama sayang, takut terpesona ya? Siapa yang takut terpesona olehmu? Pakailah pakaianmu, sebentar lagi waktunya makan malam. Hei, mumpung aku belum memakai pakaianku sayang, ayolah. Juan berusaha mendekati Fema. Tidak, aku mau mandi. Fema kabur berlari ke kamar mandi. Juan terkikik melihat tingkah istrinya yang masih malu-malu. 20 menit kemudian, Fema keluar dari kamar mandi dalam keadaan sudah memakai pakaian lengkap. Dilihatnya, suaminya itu pun demikian. Mama sayang, kamu berganti pakaianmu di dalam kamar mandi? Juan bertanya heran. Iya, lalu kenapa? Kamu mau aku ganti baju di sini, di depanmu?
Ish, kau ini, otakmu hanya diisi oleh hal itu. Lihat pintu di sebelah sana. Kalau mau ganti baju masuklah ke pintu itu. Oh, ya, aku tidak tahu. Fema lalu masuk ke ruangan tersebut dan sedikit terperangah melihat isi di dalamnya. Ruangan ini dipenuhi oleh segala kebutuhan aku dan Juan. Ternyata para pelayan telah memindahkan pakaian makeup, sepatu, tas dan lain-lain milik Juan dan Fema ke ruangan ini. Fema teringat akan kopernya yang masih berada di samping tempat tidur. Dari situlah ia mencopot pakaian yang ia pakai saat ini. Ah, iya, koper itu. Mungkin mereka belum sempat membongkar isinya. Baiklah, aku akan menyelesaikannya. Ia pun kembali dan menghampiri kopernya itu dan menyeretnya ke ruang ganti. Mau ngapain? Aku akan mengatur ini di dalam. Tidak perlu sayang, nanti pelayan akan melakukannya. Benarkah? Tentu saja, itu tugas mereka. Baiklah, aku hanya akan sedikit berdandan. Fema kembali ke ruang ganti itu lalu duduk di depan meja rias yang juga ada di sana. Selagi sedang memilih warna lipstik, tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Siapa lagi kalau bukan Juan? Juan tersenyum manis menatap pantulan wajah istrinya di dalam cermin. Papa sayang, apalagi kali ini? Berdirilah dulu, aku susah memelukmu dalam posisi ini. Aku tidak memintamu memelukku, dasar kurang kerjaan. Batin Fema, haruskah aku berdiri? Tak ada waktu lagi. Fema harus menurut saja, ia pun berdiri biar cepat kelar. Suaminya ini mengganggu saja. Juan pun melingkarkan kedua tangannya di pinggang Fema. Ayo, duduklah lagi. Bisik Juan. Fema pun menuruti. Alhasil, kini wanita itu duduk di atas pangkuan suaminya. Pah, situasi macam apa ini? Kau keterlaluan? Bukannya menjawab, Juan malah menenggelamkan wajahnya di tengkuk leher istrinya itu, menghirup aroma sampo yang masuk ke hidungnya. Pah, hentikan. Aku harus mengoles lipstikku, jangan banyak bergerak. Menggelikan tahu. Wajah Fema terlihat lebih fresh setelah mengaplikasikan lipstik di bibirnya. Istriku selalu terlihat cantik. Puji Juan, yang kembali menatap pantulan wajah istrinya di dalam cermin sambil terus memeluk. Iya, aku tahu, dan sekarang, ayo kita keluar, Papa mungkin sudah menunggu untuk makan malam. Belum sayang, masih ada waktu 30 menit sebelum makan malam. Aku ingin makanan pembuka dulu. Oke, baiklah, mungkin kau memang sangat menginginkannya. Akan kuberikan apa yang kau mau. Oke, ayo kita nikmati makanan pembuka terlebih dahulu. Fema melepaskan pelukan tangan suaminya itu, berdiri dari pangkuan pria itu dan melepaskan pakaiannya. Juan mengedipkan mata beberapa kali dengan tempo yang sangat cepat, terkejut melihat apa yang dilakukan istrinya. Fema kembali ke pangkuan suaminya dalam posisi berhadapan. Sayang. Kenapa? Bukankah Papa sayang ingin memakanku dulu? Ayo, sayang, tunggu apa lagi? Wanita itu dengan agresifnya membuka baju suaminya, membuat Juan menelan kasar. Karena sepertinya tenggorokannya tiba-tiba mengering. Wah, ternyata dia sudah berani menantang Juan. Yang terjadi selanjutnya adalah Mahendra dan ketiga cucunya sudah duduk manis mengelilingi meja makan. Kenapa Papa dan Mama kalian tidak keluar kamar? Apa mereka tidak lapar? Kakek, biar Ferdo panggilkan ya, Kek. Ferdo menawarkan diri dan diangguki oleh Mahendra. Namun, baru saja anak itu berdiri dari tempatnya, Juan muncul bersama dengan Fema. Papa, Mama,
Marsha menyambut keduanya seperti biasa. Hei Sa, Juan menyentuh kepala putrinya itu. Mahendra terkesima melihat sikap lembut Juan, putranya sendiri yang terkesan aneh di pandangannya. Sejak kapan putra dinginku ini berubah sikap? Dia terlihat lebih hangat sekarang. Juan dan Fema pun duduk di kursi yang bersebelahan. Setelah keluarga itu berkumpul, kepala pelayan mulai mengarahkan rekannya untuk membawa makanan yang telah mereka siapkan. Seperti kebiasaan Tuan Mahendra, jika dia sudah berada di kursi meja makan barulah pelayannya boleh meletakkan makanannya ke atas meja. Satu persatu menu masakan ditata sedemikian rupa. Marsha dan Fema terperangah melihat banyak sekali menu dan terlihat sangat menggoda. Belum lagi para pelayan yang melayani mereka lebih dari 2 orang. Bahkan kini, untuk memasukkan makanan ke piring masing-masing pun akan dilayani. "Kakek, kenapa ada banyak sekali makanan?" tanya Marsha. "Tentu saja sayang, di rumah ini kan tidak hanya kakek, ada kalian. Permisi." Fema menghentikan tugas para pelayan. "Iya Nyonya. Biar saya saja yang lanjutkan. Kalian bisa layani diri kalian untuk makan malam," ujar Fema, ramah. Para pelayan terlihat melirik ke arah Tuan Mahendra dan pria tua itu menganggukkan kepalanya. Pelayan pun melangkah mundur menjauh dari meja makan itu. Lalu Fema melayani keluarga kecilnya itu seperti yang biasa ia lakukan. "Aku memang tidak salah menjadikan dia menantu. Sepertinya Iriana memang mengajarinya dengan benar. Semoga dia bisa jadi ibu yang baik untuk kedua cucuku ini." "Pa, yang mana Papa ingin makan?" tanya Fema kepada ayah mertuanya. "Ah, berikan sup dan ikan goreng saja, Fem." Fema pun memberikan menu sesuai keinginan Mahendra. Keluarga itu pun menikmati makan malam untuk pertama kalinya di rumah besar itu. Para pelayan masih berdiri di tempatnya, berjejer rapi dengan pandangan lurus ke lantai. Marsha merasa aneh dan memperhatikan mereka semua, termasuk Bisum juga berada di sana. "Kakek, apa kita harus dijaga saat sedang makan?" tanya Marsha karena penasaran, padahal tak ada satupun yang boleh berbicara saat sedang makan. Ferdo Jerry kini menyorotnya dengan tatapan tajam, seolah sedang mengintimidasi. Banyak bertanya, apa dia tidak takut dimarahi oleh si kakek tua ini? "Tuan Putri, itu sudah tugas mereka. Mereka akan melayani ketika kita butuh sesuatu bahkan saat makan," jawab kakek, menjelaskan. "Kakek, apa mereka tidak makan? Bukankah mereka juga lapar seperti kita?" Marsha masih saja bertanya. "Sa, makanlah saja, jangan banyak bertanya," peringati Fema. "Sayang, mereka akan makan apabila kita telah selesai," jawab Juan. "Tapi Papa, bukankah Papa tahu kalau mereka telat makan bisa terkena sakit?" Marsha bertanya dari sudut pandang kedokteran mengingat profesi ayahnya sebagai seorang dokter. "Iya, benar, kita tidak boleh telat makan. Bisa sakit." "Papa hampir lupa." Juan tersenyum lalu melirik sang ayah. "Marni," Tuan Mahendra memanggil nama kepala pelayan. "Iya Tuan," menunduk kepala. "Silahkan nikmati makan malam dengan semuanya. Mulai sekarang, tidak perlu melayani kami saat makan. Cucuku yang satu ini sepertinya kurang nyaman. Tapi Tuan..." Kepala pelayan merasa tidak enak. "Tak apa, kalian makanlah. Jika telat makan kalian semua bisa sakit." "Iya kan Tuan Putri?" "Iya kakek." Marsha mengangguk semangat dengan senyum lebarnya. "Cah, Tuan Putri,
benar-benar tidak pantas, batin Ferdo. Menjelang tidur, pelayan membawa susu hangat untuk tuannya masing-masing. Susu apa ini? Tidak enak. Jerry meletakkan gelasnya dengan sangat kasar ke dalam nampan yang masih dipegang oleh pelayan pribadinya. Maaf tuan muda, saya akan buatkan lagi. Permisi tuan, aku mau bikinan mama. Ya tuan, aku ingin minum bikinan ibuku. Tidak dengar. Baiklah tuan muda. Oh Tuhan, kenapa tuan mudaku sangat cerewet? Di kamar Ferdo, susu ini bikinan siapa? Kenapa rasanya tidak sama? Ganti, ini tidak enak. Terlalu manis. Baik tuan muda, buatkan yang rasanya sama seperti bikinan mama. Di kamar Fema Juan, Fema tersadar akan sesuatu. Sayang, apa kira-kira anak-anak masih bangun ya? Aku melupakan susu hangat untuk mereka. Mereka memiliki pelayannya masing-masing sayang. Itu bagus mengurangi pekerjaanmu. Iya juga, oke. Lebih baik kita beristirahat. Mama sayang, kau melupakan susu hangat untuk suamimu. Jangan tidur dulu, berikan aku susu hangatnya sekarang. Juan menarik tubuh istrinya. Papa sayang, jangan nakal. Aku hanya ingin menikmati susu hangat milikku. Tangan Juan mulai masuk ke dalam baju istrinya. Baiklah, baiklah papa sayang, lakukan sesukamu. Sid, siapa yang beraninya mengganggu kesenanganku? Juan membuang napas kasar lalu membuka pintu. Ternyata 2 orang pelayan. Ada apa? Maaf mengganggu Anda tuan, jawab pelayan sambil menunduk. Iya, kalian memang sangat menggangguku. Jadi ada apa? Itu, tuan, anu. Fema pun menyusul suaminya karena penasaran. Ada apa ini, Pak? Selamat malam Nyonya, maaf mengganggu. Bicaralah, jangan hanya meminta maaf. Ketus Juan. Itu, anak-anak, ingin minum susu hangat buatan Nyonya. Oh, maksudnya Jerry dan Ferdo? Tanya Fema bersemangat, diangguki oleh kedua pelayan itu. Benar Nyonya? Oh, kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Baiklah, saya akan segera membuat dan mengantarkannya. Kedua pelayan itu pun pamit undur diri. Pa, aku akan buatkan susu hangat dulu, dah. Fema melangkah cepat, namun dia menghentikan langkahnya. Ia berbalik setengah berlari ke arah Juan yang masih diam di tempatnya, memeluk serta memberi kiss singkat di bibir suaminya. Sayang, aku sangat senang anak-anak membutuhkanku. Tunggulah di dalam, anak-anak harus kelar dulu biar aman. Oke. Juan tersenyum, lalu mengangguk. 3 menit kemudian, Fema melangkahkan kaki jenjangnya menaiki tangga menuju ke kamar anak remajanya. Oke sayang, kalian berdua adalah bayiku yang akan selalu meminum susu buatanku. Anggap saja aku sedang menyusui kalian berdua, dengan begitu, keterikatan antara kita akan semakin kuat. Aku percaya kalian berdua mulai nyaman dengan keberadaanku sebagai pengganti ibu kalian. Jari Barata yang tampan itu membuka pintu dan langsung bertatapan dengan wajah sumringah seorang wanita. Yang belakangan ini membuat wajah datarnya sesekali menyunggingkan senyum kecil. Fema menyodorkan nampan agar Jerry mengambil salah satu gelas. Anak itu pun mengambilnya tanpa mengatakan apapun. Kata pelayanmu, kamu menginginkan susu hangat bikinan mama ya? Fema, dengan nada pede miliknya, menggoda Jerry.
Aku tidak bilang begitu. Jerry berlagak tak menggakui. Ah, yang bener, goda Fema. Untuk apa aku berbohong? Akui saja kalau iya, Jer, Mama tidak keberatan. Bikinan dia tidak enak. Lagi pula, bukankah itu tugas tante? Dan sangat wajar jika seorang anak menginginkan makanan atau minuman buatan ibunya. Jerry, anak itu tidak menyadari apa yang baru saja dia katakan. Ucapan tegasnya berhasil membuat jantung Fema berpacu lebih cepat. Oke, baiklah, itu hal yang wajar. Masuklah dan beristirahat, suruh Fema. Ia benar-benar senang saat ini. Akhirnya, anak itu pasti akan segera menerimaku, aku sangat yakin. Kembali ke dalam kamar, remaja yang dinginnya bagaikan gunung es itu meneguk abis susu hangatnya. Bikinan Mama memang yang terbaik. Anak itu menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang empuknya dengan berbaring terlentang. Mama, Jerry bergumam, mengulangi kata Mama dengan mulutnya. Susah sekali memanggilnya dengan nama itu. Kini, Fema sudah berada tepat di depan pintu kamar Ferdo, dengan senyum yang 100 kali lebih mengembang dari sebelumnya. Bagaimana tidak, ia baru saja mendapatkan tambahan energi positif dari si putra sulung. Setelah mengetuk pintu, sang pemilik kamar pun membukanya. Wajah cantik Fema langsung disambut oleh wajah mengkerut milik si tampan Ferdo Barata. Kenapa tante senyum-senyum? Anak labil itu mengira Fema sedang menertawainya. Fema tidak menjawab apapun, melainkan hanya menyodorkan segelas susu ke arah si tuan muda kedua itu. Anak itu pun mengambilnya dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Setidaknya, meskipun selalu jutek, anak itu masih memiliki tata krama, tahu berterima kasih. Hari-hari berlalu begitu cepat. Waktu pertandingan bela diri yang diikuti oleh Jerry akan dilaksanakan 3 hari lagi. Belum ada perkembangan yang berarti dalam hubungan antara Fema dengan kedua anak itu. Meskipun setiap malam wanita itu tidak pernah absen untuk membuat dan mengantarkan susu hangat untuk keduanya. Dari sikap keduanya, Fema dapat mengerti bahwa kedua remaja itu memang membutuhkan Fema. Tetapi bukan sebagai ibu melainkan hanya sebatas pembuat susu hangat yang handal. Ibarat seorang penjual yang memiliki pelanggan tetap, namun bedanya di sini, Fema tidak dibayar. Di butik, waktu menunjukkan pukul 11.00. Barusan, Juan mengabarkan pada Fema bahwa dia akan menjemput istrinya itu untuk makan siang bersama. Masuk. Jerry. Ternyata seseorang yang datang adalah Jerry. Fema berdiri dari duduknya. Jerry mendekat dan berdiri berhadapan dengan mama tirinya itu. Meja kerja mama sebagai pembatas. Jer, tumben, duduk nak. Fema berusaha terlihat santai. Tidak perlu, saya kesini hanya ingin mengatakan sesuatu. Ya. Fema merasa gugup. Kenapa tante berbohong? Apa maksud kamu, Jer? Tante bilang akan menunggu kami menerima tante. Kenapa harus mengatakan itu kalau pada akhirnya tante akan meninggalkan kami? Jer, Mama, 4 bulan kan? Berarti 1 minggu lagi tante akan pergi? Kata siapa, Jer? Bisakah tante tunggu sebentar lagi? Aku sama Ferdo masih berusaha, tinggallah dengan kami dan tetaplah jadi istri papa. Tepati janji tante, tante bilang ingin jadi mama untuk kami selamanya, tepatilah itu, jangan pergi. Jerry,
Anak itu berkata-kata dengan nada bergetar, menatap lurus mata ibu tirinya, serta wajahnya yang begitu kasihan. Bersambung.